Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kepada Anda yang sedang mengikuti Devotion from Nation pada pagi ini. Mari siapkan hati kita untuk mendengar dan merenungkan perkongsian firman Tuhan yang akan saya sampaikan sebentar lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu menaikkan segala syukur, terima kasih kami kepada Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan lewat seluruh kehidupan kami yang kami lalui pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan ini untuk merenungkan firman-Mu, untuk belajar daripada firman-Mu. Biar setiap kebenaran yang Tuhan sudah taruh di dalam hati hamba-Mu akan menjadi berkat dan bahagia untuk kami semua. Tidak hanya mereka yang sedang mendengar, malah hamba diberkati lewat semua perenungan ini. Buka hati kami semua, jadikan setiap hati kami menjadi tanah yang subur untuk siap menerima kebenaran firman Tuhan yang dikongsikan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur permohonan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, semua pendengar sekalian, pernahkah Anda menghadapi satu peristiwa ataupun suatu kejadian, satu situasi yang sangat berat di dalam kehidupan ini, sehingga tidak ada jalan keluar, tidak ada penyelesaian, tidak ada laluan untuk selesai daripada peristiwa tersebut? Ataupun mungkin pernah mendengar daripada seseorang, daripada orang di sekeliling, rakan-rakan yang pernah mengalami peristiwa sedemikian. Hari ini kita akan belajar dan kita akan pelajari satu situasi yang terjadi kepada 4 pesakit kusta yang diceritakan di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 yang akan kita renungkan di pagi hari ini. Mari kita lihat Alkitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Saya mengajak kita membaca ayat yang ke-3 hingga ayat yang ke-4. 4 orang yang sakit kusta ada di hadapan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka membiarkan kita mati, kita akan mati." Peristiwa ini terjadi ketika kota Samaria, yaitu ibu kota negeri Israel, sedang dikepung oleh tentara Aram sebagai salah satu hukuman Allah atas ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Allah. Jadi akibatnya mereka terkurung di dalam kota, tidak dapat keluar kemana-mana. Hubungan dengan dunia luar sudah terputus, malah bekalan makanan harian mereka semakin kurang. Malah ada yang sudah kehabisan makanan, membuat mereka kelaparan dan kebuluran. Karena tidak ada makanan, ada di antaranya terpaksa mengorbankan anak jadi makanan. Dan itu diceritakan di dalam pasal yang ke-6 ayat 29. Rakyat kota Samaria menderita sekali pada ketika itu karena makanan asas yang halal sudah kehabisan dan mereka terpaksa makan makanan yang haram. Alkitab mencatatkan kepala keledai itu juga dijual menjadi bahan makanan dengan harga yang sangat tinggi, 80 sikal perak. Dan bulir gandum kecil yang dipanggil tahi merpati itu pula berharga 5 sikal perak.
Jadi kalau kita bandingkan nilai shekel pada ketika itu dengan pada waktu sekarang, 80 shekel itu kira-kira upah kerja seorang buruh selama 3 tahun. Dan itu bermakna bahwa 80 shekel harga kepala keledai ini merupakan harga yang sangat tinggi. Malah yang sangat malang lagi, ada uang tetapi tidak ada bahan makanan yang boleh dibeli. Uang tidak ada artinya pada ketika itu. Sehingga menyebabkan banyak rakyat di kota Samaria yang mati. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa yang sedang kita hadapi pada hari-hari ini di kebanyakan negara melalui perintah lockdown karena penularan COVID-19. Kita tidak boleh kemana-mana, harus tinggal di rumah. Ada uang, tetapi tidak dapat membeli apa-apa. Karena kedai atau toko-toko jualan itu ditutup. Bisnis tidak berjalan. Malah pekerja-pekerja juga tidak boleh bekerja. Ada yang diberhentikan kerja. Anak-anak yang sepatutnya bersekolah juga tidak boleh bersekolah. Ini menyebabkan penderitaan dihadapi oleh banyak orang. Jadi apa yang kita lakukan pada hari-hari ini, kita makan apa yang sudah ada di rumah atau apa yang ada di sekeliling rumah kita saja. Hubungan dengan dunia luar sudah tersekat seperti yang dihadapi oleh rakyat di kota Samaria. Tetapi yang berbeza di antara kebanyakan penduduk kota Samaria itu, 4 orang pesakit kusta ini, mereka yang sedang duduk di kota, di gerbang kota, hanya menunggu waktu untuk mati. Bukan hanya karena penyakit mereka, tetapi juga mereka kelaparan. Di tengah-tengah kesulitan itu, mereka berpikir, kalau diam di pintu gerbang, akhirnya mereka juga akan mati. Kalau masuk ke dalam kota, mereka juga akan mati kelaparan. Bukankah lebih baik mereka pergi ke perkemahan tentara Aram untuk mendapatkan makanan? Kalau mereka dibunuh, matilah mereka. Tetapi kalau mereka dibiarkan hidup, maka hiduplah mereka. Akhirnya mereka nekat. Mereka berangkat ke perkemahan itu. Ketika sampai di tempat perkemahan tentara Aram, mereka begitu terkejut. Tidak ada orang di sana. Kemah mereka tinggalkan begitu saja. Yang hanya ada kuda dan keledai. Dan disitulah mereka memuaskan rasa lapar mereka dengan makanan. Rasa haus mereka dengan minum sampai puas. Malah di samping itu mereka juga menjarah barang-barang seperti pakaian, barang-barang kemas, barang-barang berharga, serta menyembunyikannya. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa ini tidak hanya berhenti di sini saja. Apa yang mereka lakukan, mereka segera keluar dari tempat itu, dari perkemahan itu. Mereka memanggil penduduk-penduduk yang ada di kota yang sedang kebuluran untuk datang ke perkemahan itu. Akhirnya penduduk dari kota itu juga makan sampai puas dan menjarah apa yang mereka mau. Penderitaan rakyat Samaria akhirnya berubah menjadi kegembiraan, menjadi kemenangan, keluar dari masalah. Harga barangan keperluan turun mendadak seperti yang dinubuatkan oleh Elisa. Suatu kemenangan telah diraih oleh bangsa Israel tanpa berperang. Dalam situasi yang tidak mungkin, Allah memperlihatkan kuasanya yang luar biasa. Saudara dan saudari jemaat Tuhan yang dikasihi, apa yang kita dapat pelajari daripada kisah ini? Setidak-tidaknya ada 2 yang saya mau kongsikan pagi ini. Yang pertama, jangan menyerah kepada keadaan. Atau jangan putus asa. Don't give up. Kesulitan kita mungkin bukan karena kekurangan makanan atau sakit penyakit seperti yang dihidapi oleh keempat pesakit kusta ini. Tetapi apapun kesulitan kita itu, jangan berhenti berharap
akan campur tangan Tuhan. Jangan putus asa. Don't give up. Nyatakan permohonan kita, saudara dan saya, kepada Tuhan, sehingga Tuhan bertindak melakukan mukjizatnya. Siapa sangka Allah membuat tentara Aram lari ketakutan mendengar bunyi tentara yang besar hanya karena tekad, semangat 4 pesakit kusta untuk hidup. Saya percaya bahwa tekad atau keinginan mereka itu adalah satu doa yang telah diungkapkan, yang telah diucapkan kepada Allah. Dalam Alkitab kita menemukan banyak tokoh yang diceritakan tidak berputus asa akan keadaan hidup mereka. Misalnya Ayub kehilangan segalanya, tetapi menerima kembali bahagiannya karena dia tetap berserah kepada Allah. Tidak putus asa, tidak putus harap. Demikian juga Hana, istri Elkana, yang mandul menderita tekanan emosi karena dipandang rendah, tiada anak, tiada keturunan. Akhirnya melahirkan Samuel setelah bertahun-tahun berdoa kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang tidak putus asa, yang tidak menyerah kepada keadaan. Jadi saudara dan saudari, jangan berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang kita dapat pelajari pada kisah ini, Allah memakai sesiapa saja untuk menjadi berkat bagi orang lain. Pesakit kusta adalah sampah masyarakat. Mereka tidak berguna karena mereka penular penyakit berbahaya. Mereka tidak layak tinggal dalam kota itu, sebabnya mereka tinggal di pintu gerbang. Mereka tinggal di sana bergantung kepada estan, bergantung kepada bantuan orang-orang yang simpati kepada mereka. Mereka memberkati orang lain. Tidak hanya keadaan mereka, tetapi mereka menjadi berkat kepada orang-orang yang ada di kota itu yang sedang kelaparan. Dan mereka menerima bahagian mereka. Memberkati orang lain tidak hanya berupa kebendaan ataupun materi, tetapi memberikan jalan keluar dari persoalan hidup seseorang. Sejak Mac yang lalu, kerajaan Malaysia telah mengisytiharkan perintah kawalan pergerakan untuk menghentikan penularan coronavirus. Jadi setiap orang tidak dibenarkan keluar untuk bekerja. Di tengah-tengah situasi itu, kami alami satu peristiwa yang saya mau kongsikan di pagi ini. Ada seorang yang biasa melakukan pekerjaan rumah, yang kami sebut sebagai tukang rumah. Mereka meminta, merayu untuk ada pekerjaan dan mendapatkan uang karena mereka tidak punya belanja dapur selama tempo tidak bekerja itu. Hanya mereka mampu makan sekali sehari saja. Ketika itu dalam keadaan PKP ataupun perintah kawalan pergerakan, saya juga agak dilema antara menolong memberikan kerja ataupun menolong mereka dengan keuangan ataupun di sebaliknya. Namun atas rasa simpati lalu saya sediakan kerja untuk mengextend dapur di rumah kami. Dan dengan uang upah itu, mereka dapat membeli keperluan asas keluarga besar mereka. Malah semasa Hari Raya Aidilfitri, kami juga membeli ataupun memberikan barang-barang keperluan asas untuk mereka. Dan itu tidak termasuk di dalam kiraan gaji mereka. Mereka begitu gembira. Dan kami juga bersyukur kepada Tuhan karena memberkati mereka dengan cara sedemikian. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita menunggu untuk kita ada segala-galanya baru bersedia menjadi berkat kepada orang lain. Mari mulakan sekarang. Sebelum saya mengakhiri renungan ini dengan doa. Dalam Roma pasal 8 ayat 28, Paulus berkata kepada jemaat itu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja bagi setiap kita yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan,
Saya mengakhiri renungan ini dan mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Inti doa yang kita akan sepakati bersama. Mari berdoa untuk bangkitkan orang-orang yang rindu menjadi berkat kepada orang lain, agar banyak orang tertolong dari tindakan itu. Perbuatan sekecil apapun, hasilnya akan berdampak besar. Yang kedua, kita berdoa untuk para pendengar yang punya pergumulan. Nyatakan pergumulan kita kepada Tuhan, yang sehingga kini masih menunggu campur tangan Tuhan. Mereka diberi kekuatan untuk tetap berharap dan percaya bahwa mujizat Tuhan akan terjadi dalam pergumulan itu. Yang ketiga, kita berdoa untuk pemimpin, diberi hikmat menangani epidemik COVID-19 di negara masing-masing. Kita berdoa untuk rakyat bekerja sama dengan pemerintah supaya dapat menangani isu negatif di dalam negara. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami menaikkan segala ucapan syukur terima kasih kami untuk perenungan di pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah kebenaran firman ini akan menjadi bahagian dalam hidup kami. Menolong kami tetap kuat, tidak menyerah, tidak berputus asa, apapun keadaan yang sedang kami alami. Untuk pendengar yang telah mengikuti perenungan ini ya Tuhan, yang punya pergumulan berat, mungkin sekian lama mereka hadapi pergumulan tanpa ada jawabannya daripada Engkau. Tuhan, buat mereka tetap percaya, buat mereka tetap berharap, buat mereka tetap bersandar kepada Tuhan dan tidak menyerah berputus asa, sehingga mereka menemukan mujizat Tuhan bekerja di dalam hidup mereka melalui kesetiaan mereka, melalui kesabaran mereka menanti dan berharap campur tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa pada saat ini, bangkitkan orang-orang yang rindu menjadi berkat kepada orang lain, agar banyak orang tertolong melalui tindakan mereka itu ya Tuhan. Sekecil apapun perbuatannya, ketika kebaikan itu ditaburkan, maka itu akan menjadi dampak yang besar kepada orang dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk para pemimpin di setiap negara ya Tuhan, sedang menghadapi epidemik COVID-19 pada waktu ini ya Tuhan. Beri hikmat kepada mereka, agar mereka dapat menemukan jalan keluar, sehingga negara mereka mengalami penghentian penularan virus ini, dan mereka mengalami damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan, karena Tuhan terus bekerja dalam apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, agar rakyat setempat, rakyat siap negara Tuhan, sentiasa bekerja sama dengan keinginan pemimpin-pemimpin untuk menghentikan penularan virus ini ya Tuhan. Kami Tuhan berdoa memberkati setiap bangsa, setiap negara yang ada di Asia ini ya Tuhan, negara-negara yang lainnya Tuhan, di benua Amerika, dan negara-negara yang ada di Timur Tengah ya Tuhan. Kau berkati hidup mereka, berkati rakyat mereka, pemimpin, sehingga mereka menjadi rakyat yang senantiasa mematuhi keinginan dan kehendak pemerintah di tempat atau di negara masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.